Bapak Ibu cari uang dari pagi sampai malam, itu uang habis atau tidak nantinya Pak Bu? Habis. Kalau uangnya ditumpuk-tumpuk tidak habis, pasti jenengan yang akan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal kiram, yang mulia para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, ketua DKM beserta pengurus dan jajarannya, DKM Masjid Baitur Rahman, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia, kita bersama-sama memperingati maulidnya, hari lahirnya manusia yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan niat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian untuk memuliakan, mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan
mengagungkan hari kelahiranku, maulidku, nanti saya yang akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Mudah-mudahan berkah dari kita mengagungkan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua kelak di surganya Allah ditakdirkan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini bersama keluarga, anak-anak dan keturunan kita semua diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, hai gitu. Bu, nah gitu kan enak. Pak, serem kalau bapak-bapak disapa itu serem jawabnya. Gitu. Kalau ibu-ibu, hai itu enak gitu didengar. Kalau bapak-bapak medeni malahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama memperingati maulidnya Nabi. Bersama-sama niat kita memperingati maulidnya Nabi adalah ikut bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah engkau bifadlillahi, atas karunia Allah yang berupa agama Islam, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah yaitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu rahmat yang paling besar bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran juga ada ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi besar Muhammad adalah rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk menyinari kita semua. Makanya tadi kita pas mahalul qiyam, an asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajh sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Asyraqal badru alaina, telah terbit, telah datang opo al badru, bulan purnama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi alaina, kepada kita semua telah datang Rasulullah yang wajahnya seperti bulan purnama kepada kita semua. Fakhtafal minhul budur, rembulan-rembulan yang lain
manusia-manusia top yang lain gara-gara kedatangan Nabi semuanya jadi tidak kelihatan terang. Ibarat lampu senter dinyalakan di siang bolong pas jam 12 siang tidak kelihatan terang. Kenapa? Karena ada matahari yang lebih terang. Kenapa? Karena Rasulullah itu matahari, bulan purnama. Anta syamsun, anta badrun. Nabi itu, engkau adalah syamsun, matahari. Sinarnya itu seperti sinar matahari, terang sekali Rasulullah. Anta badrun, dan engkau laksana bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri. Wahai Rasulullah, engkau laksana cahaya di atas cahaya, terangnya engkau melebihi cahaya yang ada. Jadi Nabi Muhammad ini terangnya, pengaruh kebaikannya untuk kita semua menjadi rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fabidzalika falyafrahu, kata Allah dalam Al-Qur'an, atas nikmat agama Islam dan rahmat yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam umatnya Rasulullah kok tidak bahagia atas lahirnya Rasulullah, berarti orang itu buta hatinya, tidak bisa merasakan, menangkap sinar cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan Allah, falyafrahu, berbahagialah kalian semua atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, karena lahirnya Rasulullah iku khairun, ialah lebih baik, mimma yajma'un, daripada yang manusia kumpulkan dari kepentingan-kepentingan dunia. Bapak Ibu cari uang dari pagi sampai malam, itu uang habis atau tidak nantinya Pak Bu? Habis. Kalau uangnya ditumpuk-tumpuk tidak habis, pasti jenengan yang akan habis. Ya toh? Contoh ini, punya uang, masukkan ke bank terus ditumpuk-tumpuk. Alladzi jama'a malau wa'ad. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, yahsabu anna malahu, dia kira malahu, uangnya tadi akhladah, kekal. Kalla la yumbadanna fil, sekali-kali tidak. Uang sampean nggak kekal. Orang yang suka numpuk-numpuk duit, diajak sedekah susah alias pelit bin medit, itu nanti akan dilemparkan ke neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Tahu nggak kalian apa itu neraka hutomah? Narullahil muqadah, yaitu nerakanya Allah yang kayak tungku. Kayak apa Bu? Hei Ibu, kayak apa? Tungku. Tahu tungku ya? Kalau orang dulu masak itu pakai tungku. Panasnya merata. Panasnya merata sampai dalam. Narullahil muqadah allati tattali'u alal, yang panasnya sampai menembus sampai sakitnya di sini. Sakitnya nggak hanya di luar, panasnya tidak cuma terasa di luar, sampai merasuk ke dalam hati, afidah. Bahaya orang yang suka ngumpul-ngumpul duit, medit, suruh nyumbang masjid susah. Ini kan lagi pembangunan ya Pak DKM ya. Orang yang medit-medit ini siap-siap layum badan nafil hutomah, akan dilemparkan ke neraka hutomah.
makanya disisihkan sebagian. Allah tidak minta uang kalian semuanya, tidak, tapi sebagian kecil, sebagian ke 2,5%, Pak Bu. Sedikit atau sedikit itu? Sedikit. 100% hartanya jenengan diambillah 2,5 untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalan Allah? Tempat ibadah, pendidikan, sekolahan, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu fisabilillah. Itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hartanya Bapak Ibu yang akan kekal selama-lamanya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, dasar kita memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ikut bergembira atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenal Abu Jahal? Kenal? Temennya ya? Ya, kalau kenal berarti temennya. Nah, kalau tahu bukan temennya, cuma tahu, mungkin dari Google kah, ya, mungkin dari siapa. Tahu bukan kenal. Kalau kenal pasti temennya. Abu Jahal itu dinas di dalam Al-Quran ahli neraka. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi Abu Lahab itu matinya mati kafir, ya, dinas di neraka selama-lamanya. Abu Lahab itu, Bu, setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dulu Abu Lahab ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ikut bergembira. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab ikut bergembira. Saking bergembiranya Abu Lahab punya pembantu, punya budak namanya Suwaibah, dimerdekakan oleh Abu Lahab, ditugasi untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara Abu Lahab berbahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad, setiap hari Senin siksanya diringankan. Itu Abu Lahab yang kafir ahli neraka. Apalagi jamaah Masjid Baitur Rahman, semuanya mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok ikut berbahagia menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwujudkan dengan memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan dicari dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tapi iku sing urunan, Mbak. Ya, itu yang urun. Kalau yang nggak urun ya saya nggak tahu. Ya. Karena Nabi itu punya sahabat yang paling Nabi cintai, sahabat yang paling mulia, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berkata, man anfaqo, barang siapa yang berinfak dirhaman, 1 dirham, ala qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk peringatan maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, dia akan menjadi sahabat dekatku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sing urun, itu yang urun. Kalau yang tekotok terus go berkat bali ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, dasar kita memperingati maulidnya Nabi adalah kita bersyukur atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama berbahagia,
bahagia. Yang kedua syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jika kalian kufur tidak mau bersyukur, tunggu azab Allah sangatlah pedih. Dulu Nabi setiap hari Senin pasti berpuasa. Halo Bu, Nabi setiap hari Senin berpuasa. Namanya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa setiap hari Senin? Dijawab oleh Nabi, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Nabi bersyukur karena diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan di dunia ini. Wujud syukurnya Nabi dengan cara Nabi berpuasa. Maka di Indonesia ada istilah puasa weton. Puasa apa? Weton. Puasa di hari kelahiran. Contoh lahirnya Jumat Pahing, seumpama Jumat Pahing, dia setiap Jumat Pahing berpuasa. Puasa bentuk syukur atas kelahiran kita, sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Dasarnya adalah puasa Senin Kamis. Nabi puasa hari Senin itu syukur, puasa weton. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya. Nabi Muhammad nggak pernah tersiana, Pak. Nabi Muhammad nggak pernah itu tropika, asam urat, kolesterol, stroke ringan, nggak pernah. Sehat walafiat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pandai bersyukur, mensyukuri hari lahirnya sehingga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sakit-sakitan, suka sakit-sakitan, atau keluarganya sakit gak sembuh-sembuh, bisa ditiru itu. Coba puasa weton. Coba puasa weton. Puasa di hari lahirnya dengan niat mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bersyukur atas nikmat hidup. Kalau kita bersyukur atas nikmat hidup, la azidannakum, pasti Allah akan memberikan keberkahan untuk hidup kita berupa kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai jam berapa Pak Ketua DKM? Sudah kan? Enak jam 11 ini. Ini bekas lah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mari kita lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenal nggak sama Nabi? Bu, halo, Bu, kenal nggak sama Nabi? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang kepada Nabi? Bagaimana mau cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang sangat spesial.